Selamat siang. Hari ini saya Putri Novianti akan wawancara dengan anggota PPS mengenai pilkada. Selamat siang Ibu. Siang. Bisa perkenalkan namanya Ibu? Kenalkan, nama saya Aulia Agustin. Saya anggota PPS Kelurahan Pondok Pucung, bagian divisi SDM dan Farmas. Baik Ibu, minta waktunya sedikit ya untuk wawancara. Pertama nih saya mau nanya, apa sih tugas utama PPS dalam menyelenggarakan pilkada di tingkat kelurahan? Tugas utama PPS itu tentu saja melaksanakan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan. Kita santai aja ya, santai kayak orang ngomong. Baik, makasih ya Bu. Ya, santai aja. Terus yang kedua, bagaimana sih koordinasi PPS dengan PPK atau KPPS buat dalam pelaksanaan tugasnya ini? Kalau PPS itu kita berhubungan langsung dengan dua ya, KPPS di bawah kita KPPS, di atas kita ada PPK, nanti di atas PPK ada KPU. Jadi kalau koordinasinya ya tentu saja sih seharusnya berjalan dengan baik dengan KPPS dan PPK. Kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana sih sekarang persiapan logistik di tingkat kelurahan untuk seperti distribusi surat suara, kotak suara, dan alat tulisnya? Untuk logistik itu dari gudang KPU sudah dipersiapkan, sudah dimasukkan di kotak suara semuanya, terus sudah didistribusikan ke gudang kecamatan kita. Lalu nanti tanggal 26 malam, 26 sore sekitar malam, nanti PPS mendistribusikan ke KPPS, ke tempat wilayah-wilayah TPS-TPS yang ada di Kelurahan Pondok Pucung. Apakah PPS nanti ikut serta juga untuk distribusikannya? Ya, tentu saja. Oke, selanjutnya, bagaimana sih PPS mengantisipasi kendala distribusi logistik ke TPS-TPS yang sulit dijangkau, terutama kan lagi kondisi cuaca buruk nih? Untuk distribusi logistik itu kita memakai mobil truk yang tertutup, jadi itu aman untuk kotak suara, untuk menjaga keamanan kotak suara. Apakah sudah ada mekanisme untuk memastikan seluruh kebutuhan logistik tersedia tepat waktu pada hari pemungutan suara? Sudah, waktunya itu kita sudah umumkan ke KPPS, tentu ke ketua KPPS. Jadi kita distribusikan jam berapanya itu sudah diatur. Jadi mereka, sudah ada poin-poin nanti tinggal ya, jadi mereka KPPS tinggal nunggu aja ya di TPS terdekat. Nanti PPS yang mengantarkan. Apa langkah-langkah yang telah dilakukan PPS untuk menyosialisasikan jadwal pilkada kepada warga di kelurahan ini? Langkah-langkahnya pastinya kita membuka sosialisasi seperti yang menarik perhatian warga ya, seperti kayak fun bike, jalan santai, ada senam massal gitu untuk menarik perhatian warga. Jadi sekalian kita bersosialisasi di situ. Oke. Bagaimana sih PPS memastikan seluruh warga itu termasuk pemilih pemuda, lansia, dan kaum disabilitas memahami tata cara pemungutan suara? Selain tadi kan saya udah omongin, selain sosialisasi seperti fine bike dan segala macamnya, itu kita buka sosialisasi per kelurahan, per RT, per RW, itu kita undang. Ada segi umurnya, jadi para tetua di RT tersebut,
terus ibu-ibu, anak remaja itu ada jadwalnya. Jadi sosialisasinya kita bagi-bagi, jadi bisa merata. Baik. Apa saja sih tanggapan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi PPS dalam proses pemilih di kelurahan? Tantangannya itu aja sih. Kalau hari H, pas hari H itu kondisi cuacanya kurang baik, mungkin itu yang dijadiin tantangan cuaca, karena kan kita mengecek TPS kadang ada yang gampang banjir, rawan banjir, itu aja sih. Bagaimana sih PPS menangani masalah pemilih yang tidak terdaftar dan daftar pemilih tetap? Bagaimana sih PPS menangani masalah pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap? Kita itu ada namanya layanan pindah memilih. Itu dibuka dari tanggal 20 Oktober sampai 20 November. Jadi kalau ada yang mau pindah memilih dari daerah tertentu ke wilayah tertentu, itu bisa hubungi ke PPS-nya, ke kelurahan, atau langsung ke KPU langsung. Itu bisa dicek di online ya? Bisa dicek di Instagram. Tapi sekarang sudah tutup ya, sudah tutup, mendekati pilkada sampai tanggal 20 November. Selanjutnya, apa sih mekanisme PPS dalam memastikan data pemilih yang akurat dan bebas dari pemilih ganda? Kalau seperti itu, kita sebelumnya itu ada yang namanya Pantarlih, petugas pemutakhiran data. Nah, dari situ Pantarlih yang memfilter, dia keliling, bertugas keliling dari door to door itu untuk mendata warga. Jadi Pantarlih lah yang menyaring itu. Oke, jadi udah ada bagian-bagian masing-masing ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan PPS jika menemukan indikasi politik uang? Kalau politik uang itu sebenarnya tidak 100% ya ranahnya PPS. Itu kita ada bagiannya lagi, itu namanya PKD. Dia yang mengawasi di kelurahan. Kalau PPS itu yang melancarkan penyelenggaraan gitu dari kelurahan. Kalau PKD itu yang mengawasi di kelurahan gitu. Jadi kita saling menguatkan aja sih. Bagaimana sih PPS mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran? Mendorong masyarakat, nah kalau itu kita ada tagline-nya di Instagram KPU. Apa itu kalau boleh tahu? Itu kayak ada barcode, jadi untuk pengaduan, misalnya ada kecurangan atau apapun, itu bisa warga mengadu silakan kunjungin aja di Instagram. Ada websitenya ya? Ada websitenya di Instagram. Ya, bisa kunjungi. Ya, selanjutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya itu, apa sih potensi kendala yang sering terjadi di TPS pada saat pemungutan suara? Potensinya ya, kalau ya seperti yang saya bilang tadi sih, seperti cuaca yang kurang mendukung di TPS, bisa banjir dan segala macam. Terus juga kalau untuk potensi kecurangan itu sih nggak ada sih ya, karena kan kita ada pengawalan ketat, ada dari petugas dari Bawaslu juga, ada para saksi juga. Jadi ya itu cuma cuaca sih sebenarnya. Sudah dipastikan aman ya? Aman. Selanjutnya, bagaimana sih PPS mempersiapkan antisipasi jika terjadi antrian panjang atau ketertiban di TPS? Kalau itu PPS tidak berhubungan langsung dengan PPS ya. Kalau antrian panjang itu kan adanya di TPS. Kalau PPS itu pas hari pemungutan suara itu kita hanya mengawasi. Jadi itu KPPS yang itu ranahnya untuk KPPS. Ya. Selanjutnya, apakah PPS telah menyediakan pelatihan khusus untuk petugas TPS terkait penanganan situasi darurat seperti gangguan keamanan atau masalah teknis? Iya,
tentu saja sih KPPS itu kita ada yang namanya BIMTEK ya, kita BIMTEK itu sebanyak 2 kali untuk gimana gimana hari H jalannya pemilu itu ada BIMTEK-nya. Jadi Oh, ada bimbingan teknis untuk cara-cara menjadi KPPS ya. itu ada BIMTEK-nya. Selanjutnya ada bagaimana sih PPS memastikan bahwa proses pilkada di kelurahan ini ramah terhadap kelompok disabilitas. Kalau disabilitas itu kita mandatkan ke KPPS langsung itu untuk datengin ke rumahnya disabilitas Jadi tersebut, door to door juga ya? door to door. Jadi petugas KPPS mendatangi, tentu saja diiringi dengan saksi, dengan PTPS juga. Selanjutnya, apakah fasilitas TPS sudah mendukung aksesibilitas bagi semua warga termasuk lansia dan difabel? Ya sudah, kita ada juga alat untuk mencoblos itu untuk yang tunanetra. Sudah itu lengkap ya, jadi selanjutnya, apa langkah-langkah PPS jika terjadi perselisihan mengenai hasil perhitungan suara di TPS? kalau perselisihan itu kan sebelumnya KPPS itu kita sudah BIMTEK, udah kita kasih bimbingan teknis. Kalau untuk KPPS itu untuk PPS sendiri tidak langsung terjun, jadi KPPS lah yang menyelesaikan dulu. Kalau tidak terselesaikan baru bisa baru melalui PPS. Iya. Oke, baik, jadi kita selesaikan di KPPS dulu dengan saksi-saksi gimana enaknya. Nanti kalau misalnya saksi tidak setuju atau PTPS-nya tidak setuju, baru melapor ke PPS. Melapor di PPS. Selanjutnya, apa pelajaran yang bisa diambil dari pelaksanaan pilkada sebelumnya di kelurahan ini untuk memperbaiki proses kali ini? Kalau untuk pilkada sebelumnya itu terlalu jauh mungkin ya, di 2019 kita mungkin bisa ngambil pelajaran dari pilpres kemarin ya. Itu dari segi cuaca sama segi pendistribusian logistik itu agak masih berantakan. Karena daerah sini rawan banjir. Betul. Di pilkada ini kita tingkatkan lagi waspadanya dengan memakai mobil box. Sekarang mobil box yang tadinya cuma box terbuka, pick up terbuka, sekarang kita pakai mobil box. Dan untuk logistiknya itu diperhatikan lagi, karena sebelumnya itu di satu kelurahan ada yang logistiknya kurang gitu. Dalam pandangan PPS, apa sih tantangan unik di wilayah kelurahan ini dibandingkan kelurahan lain? Ya itu sih, waktu pilpres sebelumnya itu, waktu pilpres kemarin itu kelurahan Pondok Pucung itu dilanda banjir ya, beberapa TPS itu banjir. Jadi pemungutan suara agak tertunda sedikit dan pemilih pun datangnya itu telat, lambat karena hujan terus-terusan gitu. Itu sih yang uniknya, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan baik. Pertanyaan terakhir nih, jika PPS dapat menyampaikan pesan kepada warga di Kelurahan Pondok Pucung, apa pesan yang ingin disampaikan untuk menyukseskan pilkada mendatang? Pesan saya sih cuma satu, no golput ya. No golput. Tanggal 27 November jangan lupa datang ke TPS, no golput. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya, sama-sama. Sudah menyempatkan hadir untuk wawancara ini. Sama-sama Mbak Putri. Selamat siang.